Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Untuk nonton video ini silahkan Anda subscribe, like, and comment dan share ke berbagai media sosial Anda. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang Human Resource Management. Selanjutnya adalah tentang job analysis. Video berikutnya Anda bisa lihat, bisa cek lagi tentang strategic SDM atau strategic Human Resource Management. Lalu sebelumnya lagi adalah yang video pertama tentang SDM adalah tentang perbedaan antara Human Resource dengan personalia. Sekarang di level berikutnya adalah tentang job analysis. Job analysis adalah sesuatu yang sangat penting, sangat krusial sekali dalam perusahaan. Karena related dengan strategi perusahaan juga, gitu ya, strategi SDM juga. Kalau strategi SDM mungkin lebih pada konsepnya gitu ya. Kalau di job analysis itu adalah produknya, outcome-nya. Karena di job analysis bagaimana kita bisa mengetahui akan perencanaan SDM-nya secara luas dan secara detail juga. Nah, sebelum kita ngebahas tentang job analysis gitu ya, Anda harus memahami dulu tentang definisinya. Definisinya adalah analisis jabatan adalah prosedur yang dilalui dalam menentukan tugas, posisi, dan karakteristik orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan. Ada beberapa unsur ya di sini gitu ya. Yang pertama, tugasnya jelas, posisi, dan karakteristik orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan. Dari situ bisa kita lihat gitu ya. Dari analisis pekerjaan atau analisis jabatan kita sudah bisa memahami akan all in one of the company gitu ya, all in one of the job gitu ya, atau all in one dari suatu jabatan secara keseluruhan. Jadi bagi orang yang baru gitu ya, ketika dia masuk dalam satu perusahaan, maka yang harus dipelajari adalah analisis jabatan dulu gitu. Makanya seorang perencana SDM harus betul-betul membuat job analisisnya secara baik, konkret, sistematis ya, dapat dipahami oleh semuanya. Karena bagi karyawan nanti akan menjadi guidance. Jadi guidance mereka dalam bekerja, apa yang mereka kerjakan, tugasnya apa, posisi mereka apa, dan karakteristik yang dibutuhkan, kompetensinya apa saja, itu ada semua di job analisis. Ini adalah basic dasarnya gitu. Lalu yang kedua definisinya, analisis jabatan menghasilkan informasi secara tertulis mengenai deskripsi pekerjaan, job desk. Jadi setelah job analysis, lalu berikutnya adalah job desk atau job description, yaitu adalah daftar kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Jadi job desk lalu ke job specification. Anda harus pahami ini dasarnya ini, jangan sampai ketika orang nanya apa sih urutannya job analysis, job description, lalu kemudian job spec. Spesifikasi pekerjaan. Yang kita tahu spesifikasi pekerjaan adalah ciri atau karakteristik orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Gampang ya. Jadi analis jabatan menghasilkan suatu informasi secara tertulis mengenai kontennya apa aja, mengenai deskripsi pekerjaan. Lalu yang kedua adalah mengenai spesifikasi pekerjaan. Jadi itu sudah all in one saya bilang tadi. Jelas, ada view-nya gitu ya. Orang bisa melihat secara global, kemudian melari ke lebih spesifik dan jelas pada uraian pekerjaannya secara detailing. Jadi tidak ada namanya tumpang tindih pekerjaan. Walaupun dia multitasking pekerjaan, tapi jelas secara analisis jabatannya gitu. Karena zaman sekarang mungkin perusahaan sekarang menerapkan multitasking ya, tidak hanya satu posisi aja gitu ya. Mungkin dia ada suatu rangkap jabatan mungkin begitu ya. Dibolehkan atau tidak, efektif atau tidak, itu adalah tergantung dari kebutuhan perusahaan juga. Yang kedua adalah tergantung dari kondisi eksternal perusahaan juga. Nah, ini harus dipelajari juga gitu ya. Karena manajemen SDM ini adalah mematchkan gitu ya, menyamakan antara kebutuhan organisasi, lalu kebutuhan industrial, kondisi industrial, dan juga merupakan kompetensi yang dibutuhkan dari SDM itu. Nah, informasi yang dibutuhkan dalam analisis jabatan, jadi kita mengumpulkan collect of information terlebih dahulu gitu. Ketika merancang suatu analisis jabatan, yang pertama adalah aktivitas pekerjaannya.
aktivitasnya apa aja sih dari A sampai dengan Z. Jadi semua jelas. Aktivitas pekerjaannya dari urutan masuknya gitu ya, dari awal dia bekerja sampai dengan prosesnya, sampai dia endingnya seperti apa. Yang kedua adalah perilaku manusianya gitu, perilaku manusianya kita, berikan seperti apa gitu. Itu informasi yang ada dalam analisis jabatan. Perilaku manusia di sini adalah ya merupakan jangkauan dia, skup dia dalam pekerjaan dia gitu. Dia akan berperilaku sebagai apa, jabatannya apa, kapasitas dia apa, skupnya apa. Sehingga dia bisa berperilaku layaknya jabatan tersebut. Kapasitas dia, jangkauan dia gitu ya, batasan dia semuanya jelas. Lalu berikutnya adalah mesin. Ada mesin, ada perangkat, ada peralatan dan bantuan pekerjaan. Karena ini teknologinya. Karena teknologi membantu suatu pekerjaan menjadi lebih baik. Kebutuhan apa aja sih yang sekarang berkembang, misalkan orang atau people di organisasi harus memahami tentang sistem yang terintegrasi, misalkan SAP, Oracle dan sebagainya. Itu sudah menjadi satu satuan, karena tanpa ada mesin, perangkat atau peralatan dan bantuan pekerjaan itu tidak bisa memudahkan orang dalam bekerja. Lalu kemudian ada orang bekerja, ada standar prestasinya gitu. Ada KPI-nya lah, Key Performance Indikatornya, ada standarisasinya. Jadi kalau Anda pahami standar, itu nanti kosakatanya adalah KPI. Lalu kemudian konteks pekerjaannya apa? Kontekstual pekerjaannya apa? Lalu kemudian persyaratan kompetensinya apa? Persyaratan manusianya apa? Karena manusia itu ada yang sebutnya ada apa ya? Kalau kita bilang itu EQ-nya lah. Ya, ada emosionalnya, ada intelektualnya, ada spiritualnya. Mungkin lebih dibahasnya ke emosionalnya seperti apa, intelektualnya apa. Nanti kita jabarkan dalam bentuk yang konkret. Itu adalah informasi yang dibutuhkan dalam analisis jabatan. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh SDM adalah collecting the information, atau dalam bahasa manajemen adalah knowledge management. Lalu kedua adalah manfaat yang diperoleh dari analisis jabatan apa sih? Pertama adalah recruitment and selection. Dari situ kita bisa mengerjakan variabel berikutnya atau unsur dari SDM yang adalah recruitment and selection. Recruitment and selection membantu manajer memutuskan orang macam apa yang akan direkrut dan dipekerjakan. Recruitment itu penting sekali, itu step pertama sekali. Bahan dasarnya adalah job analysis, kan kita ada panduannya jelas gitu, analisasinya apa, semua yang kita sebutkan di awal, barulah kita cari people-nya, kita rekrut orangnya, kemudian diseleksi orangnya. Lalu ada kemudian complaints adalah kepatuhan, membantu manajer dalam memvalidasi semua aktivitas sumber daya manusia. Nah, yang kita lihat adalah kepatuhannya, apakah sesuai dengan standarisasinya, apakah sesuai dengan dokumentasinya, apakah sesuai dengan semua faktor yang ada. Lihat kepatuhannya, ada uji kepatuhannya. Jadi nanti kita ujung-ujungnya adalah di audit, apakah dia merekrutmennya jelas, sesuai dengan aturannya, gitu, dengan spesifikasinya jelas. Kalau misalkan kalau tingginya 170 sesuai tidak semuanya, gitu. Misalkan dia ada di garda depan, penampilannya harus menarik, semuanya harus jelas semuanya. Lalu kemudian manfaat yang diperoleh dari analisis jabatan adalah compensation atau remuneration. Kompensasi ini membantu manajer dalam memberikan balas jasa finansial yang adil. Karena tolak ukurnya adalah what you have, what you get, gitu. Jadi kalau Anda kerja, beban pekerjaannya, workload-nya seperti apa, ya Anda dibayar seperti apa. Kompensasinya akan ditentukan di situ. Kompensasinya berdasarkan dari analisis jabatannya apa. Yang berikutnya adalah development training, membantu manajer dalam menentukan jenis pelatihan yang tepat untuk setiap karyawan. Sudah dirancang betul-betul. Oh, untuk spesifikasi A, jabatan A apa saja, analisis jabatannya, dia dibutuhkan pelatihannya apa saja, dipenuhi spesifikasinya apa. Nanti sudah full load, semuanya udah pas, baru posisi berikut dibutuhkan pelatihan apa dan sebagainya. Itu yang jadi manfaat ketika kita membuat suatu analisis jabatan gitu. Itu jadi basic. Itu jadi mapping kita juga, jadi rancang bangun kita nanti ke depannya. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang langkah-langkah analisis jabatan, lebih singkat saja, tidak akan terlalu detailing. Tahap pertama adalah pengumpulan data, misal dengan wawancara, kuesioner, observasi,
catatan laporan, partisipan dan sebagainya. Jadi kita melakukan riset di sini, riset SDM-nya. Karena harus berdasarkan faktual, kemudian harus berdasarkan empiris gitu ya, harus juga sistematis. Jadi based on fakta juga, based on data juga gitu. Jadi tahap pertama pengumpulan data dulu. Kita bisa melakukan kuesioner, observasi, catatan laporan partisipan ya. Siapa? Ya pihak-pihak user yang berhubungan dengan perusahaannya. Konsumen kita adalah bagian-bagian yang dalam perusahaan tersebut. Seperti apa? Keuangan, SDM, bukan SDM, ini bagian SDM ya, fasilitas, ya, kemudian general affair, kemudian marketing dan sebagainya. Itu mereka akan memberikan informasi gitu. Bisa melalui wawancara, kuesioner, observasi, apa sih yang dibutuhkan untuk ini, kita akan sharing knowledge ya. Makanya ada knowledge management di situ. Lalu tahap keduanya adalah analisis bagan pekerjaan. Jadi kita ada bagan pekerjaannya apa saja, beban pekerjaannya termasuk bagan dan beban pekerjaan. Itu hubungan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Tata kerjanya, SOP-nya, prosedurnya, siapa melapor ke siapa, tahapannya seperti apa. Jadi semua jelas. Dari misalkan dari manajer ke eselon 1, kemudian sampai ke direktur itu seperti apa prosesnya. Ini berhubungan dengan administratif juga gitu. Dan administratif itu harus jelas gitu ya, kemudian harus tertata dengan baik. Tata kerja, siapa melakukan siapa. Ya, nanti akan hubungannya adalah dengan GCG, Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik. Jadi perusahaan akan baik kalau misalkan ya bagian pekerjaannya jelas semuanya. Lalu ke tahap ketiganya adalah memilih posisi yang mewakili, barulah dipilih posisi yang itu dia representatif di situ. Tahap keempatnya adalah menganalisis pekerjaan. Kerjanya seperti apa? Kemudian data aktivitas pekerjaannya bagaimana? Karena kita based on data tadi. Pelaku karyawan dibutuhkannya seperti apa? Misalkan tadi contoh sederhananya kalau misalkan customer service dibutuhkan komunikasi skill yang baik, komunikatif, responsif, punya empati dan sebagainya. Beda lagi kalau misalkan adanya di back office, misalkan ya akuntansi harus detail, harus cek double cek sebagainya gitu. Contoh seperti itu. Lalu ke tahap kelimanya adalah memverifikasi pekerjaan kepada yang bersangkutan. Kita verifikasi juga. Ini Anda seperti ini, apakah sesuai, apakah sama, apakah cocok gitu ya, match ya dengan itu. Lalu ke tahap keenamnya adalah membuat deskripsi pekerjaan. Job desk jelas. Jadi semua ya ini job desk saya, oh ini pekerjaan saya, itu adalah yang sering digunakan gitu. Nah itu yang menjadi dasarnya orang bekerja. Walaupun nanti ke depannya dalam praktek ya kita melihatnya secara situasional. Tapi dasarnya harus jelas job desk-nya dan juga job spec-nya. Oke, itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Masih panjang, nanti kita buat secara video berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan isi komentarnya dan juga share kepada teman-teman ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah kalau bisa diimplementasikan dan di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.